kita dalam berapa tahun sebelum kita dilahirkan. Tuh. Itu maksudnya gimana, Bu? Jadi ketika kalian melakukan sesuatu yang baik dari sekarang, itu adalah sebuah investasi untuk masa depan kalian yang sudah kalian jaga dari sekarang. Masa depan kalian itu siapa? Bisa jadi nanti lahir di anak cucunya yang berkualitas gitu. Kalau dalam Islam ya. Kullu ya'malu ala sakilati. Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya, menurut skillnya apa, amalnya masing-masing. Nah, ini yang tadi mau Al-Isra ayat 17. Al-Isra 17 ayat 84. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Rabbukum alamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah tiap-tiap orang itu berbuat ya'malu ala sakilati, atas skillnya masing-masing. Sakilah di sini orang menyebutnya skill. Ada juga di sini diterjemahkan keadaan. Jadi lakukan segala sesuatunya sesuai skill, ada juga yang memaknakannya begitu ya. Ibu lanjut ke yang Ibu maksud tadi tentang fitrah, di mana itu adalah may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat baik atau buruk sekecil apapun nanti akan mendapatkan balasannya. Nah, balasannya itu nantinya itu enggak hanya mesti ada di akhirat gitu. Jadi bisa dipetik nanti setelah amal itu terakumulasi. Tapi pada dasarnya apa yang kita perbuat, kita akan memetik hasilnya. Ketika kita berbuat baik sekarang, misalkan mengikuti amanah orang tua nih, kuliah S1. Nah, asal diikuti saja amanah ya. Dijalankan aja sebaik mungkin. Dan itu tidak akan disia-siakan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Ada saatnya nanti kalian akan memetik buah kebaikan itu, atau dari menyanyiakan misalkan amanah hari ini. Nah, itu akan juga memetiknya nanti. Pada saat waktunya kita akan merasakan akibat dari perbuatan kita yang tidak baik atau yang baik gitu ya. Termasuk sampai itu menjadi shaping ke keturunan gitu ya, ke penerus, generasi penerus ketika masa yang akan datang. Kalian sudah menjaga aurat, menjaga kesucian, sholat, tahajud, duha, itu semua hal itu tidak akan Allah sia-siakan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita tidak untuk aurat dari sekarang, atau tidak pernah sholat dari sekarang, dan itu kita juga akan memetik nanti di masanya dari perbuatan itu sendiri. Dan itu sudah Allah banyak kasih isyarat-isyarat ya, untuk kita ambil pelajaran. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa fitrah seorang itu sebenarnya sudah ada sejak 20 tahun sebelum dia dilahirkan. Ada yang lebih ekstrim lagi, bahkan 40 tahun sebelum dia dilahirkan. Nah, itu sebenarnya siapa? Orang tua kita saja melahirkan kita mungkin masih umur, kalau kalian anak pertama bisa jadi dia masih umur 25 atau 30 atau 20 gitu ya. Itu berarti apa? Siapa yang 20 tahun sebelum kita dilahirkan itu? Bisa jadi dia kakek kita. Ya, kakek-kakek lagi gitu kan. Artinya ketika kakek kita atau nenek kita waktu itu menjaga dirinya menjadi orang baik, itu sudah mewariskan itu tadi,
wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi untuk di generasi penerusnya sampai ya Allah itu maha adil kan ya, maha adil, tidak menyia-nyiakan hal itu. Itu kalau fitrah ya. Jadi fitrah itu kalau di Islam konsep pembentukan manusia itu bukan hanya sekedar logika seperti di empirisme dan nativisme atau konvergensi. Kalau itu kan lebih landasannya ke logika ya. Kalau Islam memandang ada landasan qat'i Al-Qur'an, yaitu dari qat'i dilala ya, dalil dari qat'i dari Al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri banyak hal yang mesti kita imani yang memberikan isyarat-isyarat dari pembentukan manusia tadi. Nah, salah satu intinya adalah tidak membebaskan diri seperti di tiga konsep tadi, dia tidak ada peran Allah dalam pembentukan diri. Ya, dalam Islam setelah kita berusaha, kita berdoa, jadi usaha dan doa itu juga seimbang. Jangan hanya usaha saja tapi tanpa doa, kemudian mengatakan bahwa diri kita berhasil karena ada usaha. Dan itu bisa membuat kita sombong gitu ya kepada Allah dan mengurangi keimanan atau keyakinan pada Allah. Nah, dan itu contohnya sudah banyak gitu yang mereka sudah diazab oleh Allah karena kesombongannya. Sampai mereka mengaku Tuhan bahkan ya dari hal tadi. Seperti Korun kan, Korun itu kan kaya dia ya. Dia kaya. Jadi kekayaannya itu akhirnya menutup matanya sehingga dia mengabaikan ada peran Allah di situ dan mengabaikan semua yang Allah perintahkan untuk berzakat, untuk berinfak, bersedekah gitu dari hartanya itu. Jadi segala sesuatu yang kita punya ini mesti ada peran Allah. Kalau kita sudah sudah sadari, maka berarti kita tingkatkan keimanan kita, yang berarti pada prinsipnya manusia itu tidak ada sebenarnya yang berlebihan sekali gitu ya kalau melaksanakan betul ajaran Islam itu. Karena dalam hartanya ada milik orang lain, dalam ilmunya ada hak orang lain, dia harus berbagi. Dalam fisiknya yang kuat dia harus tolong orang lain gitu kan. Jadi dalam Rasulullah juga kan menyampaikan balik walau ayat, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Nah, seperti kalian itu juga sebenarnya dipintai pertanggungjawaban juga untuk berbagi ilmunya, kemampuannya. Persoalan yang sering ditemui di kalangan usia-usia kalian gitu, biasanya ketika offline ya biasanya bisa dilihat sih karena sekarang online jadi kan terlalu jauh ya berjauhan. Tapi bisa jadi ada teman yang nanya info apa, misalnya pengen sharing kesempatan apa gitu, itu nggak mau berbagi. Nggak mau berbaginya tuh diambil buat dirinya sendiri. Nah itu emang udah godaan syaitonnya gitu ya. Untuk apa ya, tidak mau menyampaikan kebaikan itu watawassaw bil haq watawassaw bis sabr atau membagi apa yang dia punya itu ya. Itu di itu ya konsep dari manusia secara fitrah ya dari Islam dan ataupun dari konsep konvergensi nativisme dan empiris nativis dan konvergensi gitu ya katanya. Ya pada dasarnya sih intinya gini ya, kalau pembelajaran itu seberapa tekun kita belajar itu betul. Artinya misalkan kalau meyakini hanya dari garis keturunan, tapi kalau nggak belajar juga kan sepertinya nggak ada ya tiba-tiba pintar gitu kan. Ya. Atau garis keturunannya memang ada, belajarnya ada, tapi nggak serta-merta juga kita mengatakan kita memang ada bakat, kita memang ada dari keturunan, dan kita memang belajar. Kemudian kita bilang, makanya aku pintar.
itu berarti ada satu yang diabaikan gitu ya, imannya gitu ya, ibadatnya. Jadi ibadah dan doa serta memang kualitas dari orang tua kita yang menjaga dirinya sehingga anak keturunannya memang yang terbaik ya. Ibu punya pengalaman gitu ya faktual mengenai hal lingkungan ya. Dulu ibu pengen sekali bisa tilawah gitu ya, tekun belajar dapat, tapi memang karena sense rasa atau dari bakat itu apa memang kurang latihan gitu ya dengan cara belajarnya yang berbeda. Nah itu kok susah sekali gitu pelajarinya. Tapi pernah merasa sih bisa. Tapi bisa itu dalam arti sekedar hafal mengikuti dari tahapan pertama sampai sudah pulang gitu ya. Karena mahasiswa itu juga dulu. Kemudian itu ibu terapkan juga ke anak-anak gitu misalkan ya, anak-anak kecil. Ada yang mereka nggak bisa sama sekali, kebetulan juga nggak ada, tapi memang hidup di lingkungan pendidikan yang mengajarkan doanya itu 5 waktu, 5 waktu, 5 kali dalam sehari setiap habis sholat. Mereka bebas di sana dan mereka ada guru pembimbingnya yang sudah kompeten gitu ya. Dan mereka bebas berekspresi, setiap hari dilatih, bimbing, dan rata-rata yang dari nol pun juga pada bisa. Cuman waktu kadang ada yang cepat, ada yang mungkin harus bertahun-tahun gitu. Nah, menurut Ibu terbantahkan teori dari keturunan ya. Intinya berarti di sini adalah gimana kita belajar itu bersungguh-sungguh, kita mendapatkan fasilitas belajarnya itu metodenya betul. Nah, kembali lagi berarti ke teori skill. Skill itu bisa dibentuk katanya. Nah, skill. Skill itu kan keterampilan. Keterampilan itu kuncinya di seberapa banyak dia dilatih. Iya di awal-awal seperti menyetir juga termasuk skill. Menyetir, menjahit juga skill. Apalagi yang skill yang misal bikin robot juga kan. Nah, tapi seberapa banyak dia latihan kan tadi kuncinya. Berarti kalau makin dia mendapatkan pendidikan yang benar dari skill-skill yang dia pilih itu, maka capaian menuju tujuan keberhasilan itu kan tinggal nunggu waktu. Tinggal nunggu waktu. Tapi belajarnya harus stabil ya, terus-menerus. Gitu. Stabil, jangan hari ini belajar, bulan depan lagi baru belajar. Itu terlalu lama jaraknya. Kalau bisa sehari itu 5 kali. Di sholat mau ya. 5 kali. Kalau anak kecil itu biasanya sehari itu dibuat 3 kali kalau melatih dia baca. Bisa baca kan tidak perlu dari karena keturunan. Baca itu karena belajar. Belajar bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris kan juga bukan karena keturunan. Tapi memang kita sudah diberikan makanan seperti itu setiap hari. Jadi terlatih. Gitu. Kenapa di kampung-kampung anak-anak kecil-kecil itu sudah pada pinter masak, sudah pada pinter ngurusin rumah, pada pinter bantu orang tua. Karena memang kondisi keadaannya itu memang dilatih untuk bantu orang tua. Tuh. Tapi pada dasarnya kalau prinsip bantu orang tua itu ya kalau kita ambil lagi teori birrul walidain itu apa? Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Nah, kalau kita ambil teori itu dalam Islam, mau nggak mau sebenarnya memang harus dari kecil tuh sudah diajari bagaimana kita sama orang tua itu berbakti. Walaupun dia masih kecil, apa kan saat main-mainan ya, pijit, ayo pijit papanya, pijit mamanya. Itu sebenarnya udah melatih untuk dia berbakti kepada orang tua dan itu sebenarnya udah harus ditanamkan. Boleh banget disuruh kayak diinjek-injek. Bukan, akhirnya suka seneng tuh. Beda kalau udah besar, kalau baru mau ngajarinya. Jadi dia beda, nggak mau. Karena emang dari kecilnya tuh udah nggak pernah disuruh.
nggak pernah suruh untuk urus orang tua, dekat orang tua, pijit-pijit atau alas sekedarnya untuk injek-injek gitu ya. Itu kalau memang stimulan dari kecilnya tidak ada, apalagi misal kita suruh cuci beras, kita suruh cuci piring, udah gede sampai gede nggak pernah suruh, tuh ya wassalam. Ini seumur kalian juga kalau ada ibunya nyuruh ya cuci piring, belum tentu mau, karena emang dari kecil nggak pernah disuruh gitu. Nah, itu udah terlambat sebenarnya nyuruhnya. Makanya emang harus dari itu udah dikasih main-mainan, ya cuci piring sendiri. Jadi nyuruhnya nanti udah besar juga terbiasa gitu, karena di kepalanya sudah menyimpan memori pembentukan edukasi untuk hal itu, cuci baju sendiri gitu ya, untuk merapikan kebersihan dirinya sendiri. Udah sampai gede masih dicebokin, nah akhirnya gitu ya, masih dimandiin, masih digosokin, nggak pernah gosok sendiri, nggak pernah cuci sendiri, susah sendiri nanti ya, kasihan gitu. Apalagi era sekarang sudah banyak teknologi ya. Nah, masih kecil, masih bayi sudah disuruh duluan stimulasinya dikedepankan yang teknologi, artinya kasih handphone yang masih kecil ya. Itu udah wassalam, tuh dia udah mendapat sebuah ketertarikan yang tinggi pada handphone. Apalagi handphone ini kan bersifatnya ada adiktif, menagih gitu ya, menagih, jadi bikin ketagihan. Itu sebenarnya merusak semua tatanan pembentukan perilaku ya. Dimana sebenarnya dia masih kecil itu jangan dulu dikenalkan dengan handphone, karena itu dia akan cepat menemukan yang menarik itu ya hanya handphone di dunia ini. Padahal banyak hal menarik lainnya di luar sana, main bola, nulis-nulis, baca buku gitu ya. Atau akhirnya kan kalau handphone itu kan dia sifatnya tiduran, hanya duduk diam, mencet sini mencet situ gitu ya. Itulah kalau sudah kena gitu ya, sulit sekali dilema masa pandemi ini ya, nggak dikasih dia nggak sekolah, ya dikasih akhirnya dia salah manfaatin, untuk apa diambil, kita berantem gitu ya. Nah intinya jangan sampai si anak ini kita lepas dari pandangan kita dalam hal edukasi stimulan. Hari ini kita kasih apa gitu ya, jadi kita kasih apa lagi dia simulasinya, jadi ada terus gitu. Nah, jangan dilepas, lost control sama sekali. Ya, kalau dia pegang HP, HP-nya diganggu, udah cukup dulu, gitu, udah apa dulu, nggak apa-apa. Jadi cerewet ya, orang tua itu kalau nggak cerewet nggak bisa, gitu ya. Sama guru juga mesti gitu. Calon guru nggak cerewet, pendiam, anaknya juga nggak pernah ditegur, nggak pernah diajarin apa. Jadi dia merasa fine-fine aja yang dia buat itu, boleh-boleh aja semua. Kita sudah mengenal ya apakah sebenarnya konsep pendidikan manusia ya, manusia dari perspektif konsep pendidikannya bagaimana. Ini sudah mulai masih di ontologi ya, nah, jadi masih nanti mengenal tujuannya itu sendiri apa. Ontologi ya, ontologi memahami hal-hal yang sering nanti kalau lebih mendalamnya di lampiran ada tuh, misal kita lihat di situ ada konsep pembelajarannya. Jadi kalian kalau ibu tanya fitrah, kognitif, empiris apa konvergensi, gimana? Kalau sudah memilih berarti sudah tahu pembentukan dirinya ke depan gitu, ke depan yang akan dilakukan apa. Oh ini enggak ada sih, ini proses informasi. Nah kalau model pemrosesan informasi juga sebenarnya sih ini pencapaian pemahamannya.
pencapaian pemahaman. Ya, sebenarnya sama aja seperti kita mencerdaskan diri sendiri itu pakai apa gitu kan. Kalau kamu lihat di buku ini, di lampiran halaman 101 paling belakang, ada model-model pemrosesan informasi, artinya orang cerdas itu kan dia cepat mengingat berbagai hal informasi ya, bisa mengeluarkannya lagi gitu ya. Nah, kalau di toko-toko ini sih ada, tuh tadi kita bilang skill ya, latihan. Ada secara yang sudah tersusun dari, sudah terkonsep untuk orang yang sudah di lembaga pendidikan. Pembelajarannya dengan memakai penelitian ilmiah. Dia teliti, dia amati, terus dia lihat hasilnya, itu dia jadi berpikir kan. Dia melihat sendiri, dia mengalami. Sehingga kalau langsung terlibat memikirkan sesuatu itu biasanya dia jadi pahamnya lebih melekat. Itu kalau mau melatih pemahaman ya. Kalau skill tadi kan cuma tinggal latihan, diulang-ulang. Sama kayak gini loh. Mau jadi pandai nyupir, tapi yang dipraktikin hanya di game, itu nggak bisa. Gitu. Dia harus real, praktek langsung. Maka sering-seringlah praktik agar skillnya itu halus, smooth terbentuk. Nah, disitulah kita bisa melihat tingkatan level ya, level orang yang kalau tadi skill mengaji, dia masih basic, apa dia sudah mahir, atau dia sudah mahir sekali. Enggak, ada level musabaqah nasional, musabaqah tingkat kabupaten, kalau turun kalau ke atas musabaqah internasional. Kalau udah internasional berarti dia sudah tingkatan mahir. Pak Ibu sebenarnya mau menyampaikan memorizing, mengingat ya, mengingat. Mengingat itu juga bagian dari pembentukan apa? Yang dilatih. Ada orang bilang gini, belajar kok menghafal melulu. Nah, menurut kalian gimana tuh? Kok belajar pakai metode menghafal? Dengan belajar katanya mesti diskusi, mesti praktik, mesti penelitian, misal ada analisa. Nah, ini menghafal. Belajar itu harus dihafal. Boleh nggak kita hilangkan saja misal memorizing itu? Karena ada sebagian pandangan kalau melihat menghafal itu kayak kuno banget gitu ya, klasik, kayak tertinggal gitu. Apa sih belajarnya kalau disuruh menghafal? Kalau santri itu kan suruh maju ya. Dan udah apa siapa depan maju praktek ya. Malah dikatakan katanya kuno menghafal itu, metode yang belajar kuno gitu. Kalau Quran itu dan hadis itu tidak menggunakan ada metode menghafal dalam pembelajaran, maka nggak akan ada hafiz kan, atau orang yang hafal hadis, atau orang ahli hadis, pakar hadis. Dia pakar tapi dia nggak hafal kan lucu. Dia ahli tafsir tapi dia nggak hafal Quran, itu jadi nggak cocok. Jadi ternyata menghafal itu adalah proses pertama, metode pembelajaran pertama untuk dilakukan ya. Kita nggak usah lihat dari konsep paham konvergensi empirisme atau nativisme kalau sudah begitu. Menghafal ya harus gitu. Menghafal itu mesti dilewati sebuah proses yang mesti kita lalui. Ya, jadi manusia itu kalau mau berhasil
Kesimpulannya apa? Kalau melihat dari konsep fitrah, berhasil itu berarti wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara, ya. Jadi walaupun sedikit gitu hari ini kita sudah tabung kebaikan. Ada orang kan kalau mau cepat penuh tabungannya jangan dikit-dikit gitu. Tabungnya berarti full 24 jamnya digunakan semaksimal mungkin, berapa persentasenya digunakan. Jangan sedikit-sedikit. Berarti kalau sedikit-sedikit dapatnya juga lama. Kalau langsung banyak, ya nabung itu biasanya cepat banyak dapatnya kalau nabungnya banyak-banyak. Ibu kira yang mungkin ada bahasa ibu yang kurang dipahami boleh menyelah. Maksudnya apa Bu gitu? Itu ya kalau pertama, intinya kita istiqomah dalam keimanan, menabung, banyak-banyak kebaikan untuk memudahkan kita mendapatkan memetik dari hasil kebaikan itu sendiri. Ya, misal tetaplah istiqomah menjaga dirinya dari segala dosa, menjaga penutup aurat, ya, atau melakukan hal sesuatu yang tidak berguna. Kemudian mulai menabung, menstimulasi diri dengan berbagai macam keahlian keilmuan. Ya, dari sekarang harus sudah menemukan, karena nanti kan mau jadi apa itu harus sudah tahu. Ya, kan sudah mau mengarah nih. Jangan masih bingung kita mau jadi apa, karena sudah mengambil jurusannya tarbiyah, pendidik berarti kan sudah mengambilnya kuliahnya di IKI gitu. Nah, maka ilmu pengetahuan agamanya diperbanyak, baca buku tentang bidang keagamannya banyakin, lalu apa tadi? Mulai menyukai penelitian, riset, gitu ya, atau skill. Skillnya apa? Kalau skill itu dipilih-pilih aja ya. Boleh aja apa. Misal pengen jadi Fizol, enggak ya. Maka sudah nabung nih, target selesai 30 itu apa? Atau kalau sudah selesai, mau tingkatkan level berikutnya mungkin. Udah bisa juara lah, bisa di mana itu. Ilmu mana yang belum dikuasai? Tajwidnya kah? Tafsir atau nahwu sorof atau balaghah atau apa, nah itu ada yang sudah kalian kaji tuh, yang sudah dituntaskan belajarnya. Yang nggak mengerti, ini momennya untuk bertanya. Kuliah itu jadi bisa tanya dosen siapa aja, karena ibu panjang sama ngomongnya. Mungkin ada yang ibu persilakan, moderator, kembali ke moderator. Halo, bahwa suara ibu ada terdengar? Terdengar Ibu. Ya, Ibu kembalikan ke moderator. Ibu mau buka Google Classroom kelas 3C ya. 3C sih. Hari ini apa? Senin. 3D. Oh, yang bertanya belum ke kelompok ya. Ibu sih udah buat nih dari kemarin. Oke, absen sudah. Tapi masih ada yang nggak masuk absen ya, banyak nih. Aslamnya belum absen di GC. Fatona, Husnul Latifah, Nur Nikmawati, Nur Nimawati ada 2 nih. Aku satu ininya ya. Siti Sarah, Sobari, Sahida Qurani, Sipa, Mu, Zarfani, Fitri Salsabila, Nurul Lisa Fitriana. Ini yang belum absen. Pertanyaan kelompok, nggak ada yang bertanya. Tapi ini menyerahkan. Oh, ada 3. Bagaimana kita dapat memperoleh pengetahuan, knowledge, menurut pandangan rasionalisme dan empirisme. Tadi sudah ya. Empirisme tadi apa?
Sesuatu yang dibawa sejak lahir. Sejak lahir, karena orang tuanya pinter gitu ya, jadi anaknya pintar. Padahal pintaran itu tidak bisa dibawa, diteteskan, tapi memang melalui proses belajaran. Maka dibantah oleh penganut nativisme. Jadi dibantah ya. Ternyata nativisme juga dibantah oleh konvergensi. Konvergensi dibantah oleh pemahaman konsep fitrah ya. Nah, kalau rasionalisme itu kaum yang mengedepankan rasio ya, akal. Ini sama nih, termasuk golongan yang tidak mengikut sertakan adanya peran Allah. Jadi karena kalau rasional itu tidak sempurna dia sifatnya, karena yang maha sempurna itu adalah dari Allah. Oke, good. Ini pertanyaannya bagus. Intinya tidak ada orang serta-merta pintar, katanya karena laduni ya. Nah, laduni. Atau dia memang hamba yang terpilih, tapi dia mendapatkan taufik ya, daya atau kelebihan dari karena proses keimanan dari tabungan pakai neneknya mungkin gitu ya. Itu bisa jadi. Kalau itu kita masih yakini karena di situ masih ada kita meyakini peran Allah juga ya, karena Allah itu maha segala sesuatu, kun fayakun, siapa yang dia hendaki gitu ya, maka terjadilah. Tapi hati-hati, biasanya identik tipis sekali jaraknya dengan peran syaitan. Nah, itulah karena dia sifatnya sulit dijangkau oleh logika. Kayak lihat lagi, buka lagi yang lain. Nurul Fadilah. Apakah perkembangan manusia itu tergantung pada faktor pembawaan atau faktor lingkungan? Oke, tadi sudah ya. Jadi teori empirisme, nativisme itu semuanya terbantahkan ya. Oke, tapi bukan berarti kita tidak meyakini dengan konsep itu. Kita yakini, tapi kita mix. Ada peran Allah di situ. Nah, oke, ini Bu, lanjut ke pertanyaan Asma Fatoni. Sudah Ibu kasih poin ya. Apa hubungan antara aliran nativisme dengan fitrah Islam? Kita juga ya. Nah, ini seharusnya ya. Seharusnya apa nih kalau kita udah tahu semua ini? Lebih menguatkan kita akan apa? Keyakinan ketika melakukan suatu kebaikan, amal misqala dzarrat khairan yarah. Ya, melakukan kebaikan walaupun hanya sekecil apa gitu ya, tetap akan mendapatkan tidak akan Allah sia-siakan ya. Oke, itu yang Ibu lihat di kelompok di grup Google Classroom. Kalau memang masih ada pertanyaan lagi, karena kan sayang nih ya, ini adalah kesempatan kalian nih untuk menambah poin-poin ya, pundi-pundi poin. Ya, itu juga kasih lagi. Oh, balik lagi. Tadi foto Ibu hilang kali ya. Oke, silakan gantian dulu untuk feedback dari apa yang disampaikan. Ibu beri waktu.
Ayo, mana nih suaranya? Operator, ini ada chat apa nih? Lihat. Oh, belum? Bu, ya, Bu, maaf Bu, ini ada satu pertanyaan dari Syahidah belum dijawab, masih mau dijawab. Lanjut aja Bu ya ini. Ya, silakan apa? Ya, itu ada pertanyaan dari Syahidah Qurani Muslim, yaitu pertanyaannya, apa perbedaan empirisme, nativisme, dan konvergensi? Pertanyaan ini akan saya jawab sendiri. Nah, itu ya tentang perbedaan. Kalau empirisme itu, teori ini berpendapat bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan, dan lingkungan. Jadi empirisme itu faktor yang dipengaruhi oleh pendidikan, lingkungan, seperti itu. Sedangkan teori nativisme itu berpendapat bahwa sifat-sifat manusia tergantung dari bawaan sejak lahir atau bawaan orang tua. Jadi, nativisme ini bukan dari lingkungan, tapi dari keturunan orang tua atau gen. Terus, teori konvergensi ini berpendapat bahwa itu gabungan. Konvergensi itu gabungan dari nativisme dan empirisme, yaitu penggabungan dari faktor keturunan orang tua dan pendidikan. Dengan perjalannya kehidupan manusia semakin dinamis, baik pola pikir, ilmu pengetahuan, serta teknologi. Aliran konvergensi pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembang manusia. Seperti itu. Gimana Saudari Syahidah, apakah sudah jelas? Maaf, Saudari Syahidah, apakah ada? Saudari Syahidah, apa perlu diulangi? Sudah jelas. Sudah ya? Oh ya, terima kasih. Teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Mungkin itu aja Bu, pertanyaan cuma ada 3, udah nggak ada yang bertanya lagi. Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Ibu, maaf saya mau bertanya. Kan barusan nativisme itu berasal dari gen orang tuanya ya. Yang jadi pertanyaannya bagaimana melihat bakat dari anak laki-laki balita. Karena kan kadang belum terlihat apa yang dia sukai selain dieksplor gitu. Ada nggak cara untuk melihat bakat anak di usia balita? Atau bagaimana cara ibaratnya supaya kita tahu bakat seorang anak tersebut gitu. Terima kasih Ibu atau teman-teman pemakalah yang mau jawab. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Kamu udah keluarga belum sih? Sudah Ibu. Oh, sudah. Ya. Jadi karena masih balita, balitanya umur berapa? Berapa? Umur 4 tahun anak saya laki-laki. 4 tahun. Jadi kalau kan teori-teori tadi mah sudah terbantahkan semua itu ya, maksudnya sudah berlapis tuh. Empirisme sudah terbantahkan, nativisme sudah dibantahkan dengan konvergensi juga sudah dibantahkan dengan konsep fitrah. Jadi kalau kita sudah mengumpulkan gitu ya dimensi-dimensi indikator dari konsep fitrah tadi bagaimana pembentukan manusia, itu kamu bisa pengembangannya sekarang banyak. Ada metode sidik jari kalau mau langsung pakai alat ya untuk melihatnya.
Tapi ada juga yang memakai rumus golden age. Apa tuh golden age? Masa emas anak. Ya, masa emas ya. Nah, sebenarnya manusia itu dia masih nol ya dibentuknya kalau yang metode jari sidik jari itu kan agak mahal bayarnya. Ibu-ibu juga pernah penasaran sama konsep itu, ibu juga pernah praktik. Tapi pada dasarnya gini, kita ikut tes itu, terus di anak ini kita nggak ajarin apa-apa, jadi percuma juga sebenarnya, kita nggak akan bisa jadiin apa-apa. Tapi kalau kita tahu konsep golden age ya, itu bisa melihat bahwa fase anak adalah fase emas. Fase emas itu intinya jangan pernah ada kita kecolongan waktu masa usia dia itu yang hari demi waktu ya, ada waktu demi waktu, hari demi harinya itu kan dia terus berkembang lama-lama kan masa emas itu habis. Nah, karena kita kesibukan kita lupa jam per jam, waktu per waktu tadi kita nggak kasih stimulan, edukasi. Akhirnya si bakat-bakat yang ada di dirinya itu nggak terstimulasi. Nah, makanya kita jangan sampai kecolongan, stimulasi edukasi itu harus terus ada. Nah, bikin aja, cari deh indikator-indikator apa saja sih yang harus distimulasi pada usia anak balita gitu ya. Misalkan sosial ya, emosional gitu ya, kalau di TK itu. Ada intelektual, ada spiritual. Nah, sosial itu misal apa? Emosional itu apa? Spiritual itu apa? Intelektual itu apa? Jadi jangan lulu hanya kasih intelektual, spiritualnya nggak ada gitu. Jadi kamu list tuh ya. Nah, disitulah nanti dia kan ada yang dia sukai. Makanya intinya itu ketika kita menstimulasi balita, intinya kita harus heboh dan lebay-lebay gitu. Sampai dia tuh ketawa-ketawa. Itu kuncinya. Nah, itu harus dipegang betul oleh ibunya. Yang mengerti kan seperti itu sebenarnya hanya ibunya gitu. Maka sebenarnya ibu itu adalah pendidikan pertama Al-Madrasatul Ula. Jadi kalau kalian lagi punya waktu banyak nih, sebenarnya masa offline ini tuh bagus. Karena kan kamu sama balita tuh nggak jauh jaraknya, ada terus gitu sama dia. Tapi udah kamu programin, juga hari ini belajar apa, dengan cara kamu aja yang asik gitu ya. Anak ini kan apa aja kan seneng, apalagi waktu bayi itu. Dikasih tisu lembar aja, ditiup-tiupin dia udah suka gitu. Atau kita kasih kertas aja, kita suarain kresek-kresek dia udah suka. Nah, itu maksudnya apa? Kita lagi menstimulasi pendengaran, kita menstimulasi dia untuk menyukai buku, misal buku kertas gitu ya. Nah, kertas kan nanti di situ dia akan baca. Nah, disitulah dia kita mulai arahkan berarti untuk menyukai baca. Tapi kalau kamunya kasih HP terus, ya dia nggak tahu mau jadi apa, bakatnya itu kemana gitu. Ya bisa diyakinkan nantinya dia terstimulasinya itu yang dari HP yang bit per bitnya itu cepat, kemudian psikologisnya juga jadi kok HP nggak ada tuh nggak tenang kan gitu. Jadi kita sebenarnya merusak semuanya. Kemudian di HP juga misalkan kita awasi seenak aja pencetnya, bukan suatu hal yang untuk belajar baca misalnya untuk apa. Nah itu juga ngasihnya itu per second aja cuma sebentar, itu juga nanti harus tepat betul pilihnya. Nah, kalau dia mau kita arahkan untuk, karena ternyata bisa loh orang tua itu arahkan dia ingin untuk kemana, itu bisa banget. Mumpung dari 0 tahun. Kalau udah terbentuk susah gitu. Misalnya 0 tahun itu masih hamil ya, masih hamil bisa distimulan jadinya mau apa. Katanya kalau sudah sering dibiasakan dengan ngaji gitu ya, maka kalian pernah lihat nggak ada video viral anak kecil ya ketika kartu baca kok itu alif batasnya itu diambil dia nangis, terus kasih lagi dia diam gitu. Itu terbalik. Kalau di dunia yang salah itu kita temui itu kalau apa yang diambil itu HP baru dia nangis, kasih lagi HP baru dia diam. Nah, ini kan kartu baca. Tuh dia udah mulai menunjukkan sukanya ya pada ngaji. Karena emang udah dibentuk sama ibunya, yang ketemu dia itu doang, nggak ada lewat
iklan yang lain terlalu banyak gitu. Tapi kalau ibunya sering iklan lihat HP terus ya itulah ya yang memang harus kita sadari betul yang rusak ya, rusak keturunan kita sendiri gitu. Kayak ibunya spare waktu nih, mumpung dia masih kecil, mumpung masih ada waktu gitu ya, udah mulai ajak dia mau kemana, arahin anaknya. Misal kita mau arahin dia hafiz Quran deh. Nah, udah mulai tuh kita beli Quran, Qurannya ada suaranya, Quran yang ada berwarna, atau kita bikin kartu yang murah-murah dulu, kartu yang warna-warni tapi udah bacaan huruf hijaiyahnya, sudah ada kosakatanya. Nanti kan ada level pembentukan lagi kalau dia sudah hafal. Nah, itu kita cara mengatasinya, mengantisipasinya kan tahu sendiri caranya gimana gitu. Dan jangan juga memberikannya itu sampai dia udah bosen, sedikit aja, dia penasaran. Nanti kan dia udah nunggu-nunggu nih, siang nanti aku dapat lagi loh kayak gitu tuh, aku mau dikasih apa gitu. Nah, tapi minimal ya, harus direkamkan itu sehari, misalkan kita mau tambahin dia kosakata menjadi orang yang ahli bahasa Arab misalnya. Nah, kalau bahasa itu dia 5 kosakata, kemudian 5 itu diulang 3 kali, 3 kali dalam sehari dan dimainkannya tuh cuma 5 detik. Tapi kalau sudah balita, laki-laki lagi ya, nah laki-laki tuh beda banget sama anak perempuan. Ternyata mengajarinya, mumpung kamu belum kehilangan momen terlalu banyak ya mungkin, tapi bisa jadi ibu sih karena ini anak pertama ya, biasanya anak pertama itu ibunya nggak banyak momen kehilangan momen dengan dia untuk memberi stimulasi edukasi. Biasanya anak kedua tuh kebanyakan kehilangan momen, kayak ibu tuh ngerasa banget tuh kehilangan momen dengan anak laki-laki ibu atau dengan anak ibu yang ketiga gitu. Nah itu dia lebih banyak dipegang oleh pengasuhnya. Dan ibu kan dulu offline itu kita banyak habis waktu di kantor. Nah tapi ibu ganti dulu antisipasinya dia sudah playgroup yang khusus. Kalau dulu anak ibu masuk apa nggak masuk, walaupun hasilnya belum terlihat, tapi ibu udah berusaha untuk suatu hal yang nggak bisa ibu keluar. Pada idealnya sih orang tua ibu tuh sebenarnya pengajar untuk anaknya sendiri kalau mau berkorban ya. Tapi dengan kita bisa atur misalnya, ya terserah. Tapi ya begitu hasilnya kayak ibu tuh nggak maksimal karena nggak bisa ibu pegang maksimal. Beda banget dengan anak pertama, dulu stimulannya itu agak lebih maksimal. Gitu. Karena ibu jaga betul sampai dia tuh nggak tahu kalau CD itu ternyata ada isinya tentang tema lain gitu. Dia kira dunia televisi yang ada CD-nya, dulu ibu setelin CD yang isinya tuh cuma sholawat, sholatnya itu juga cuma sholat satu doang, sholatum. Jadi itu aja yang diputar terus gitu. Sampai dia tuh ngikutin gitu. Setahu dia TV atau CD isinya itu cuma itu doang. Jadi setelah ada masuk Mbak Baru, ada masuk kecolongan gitu ya CD lain, ternyata ada ya film kartun. Nah udah dia sholawatnya tuh udah mulai dia tinggalin. Tapi udah terlanjur lama tadi terekam oleh dia di sholawat. Dia hampir berapa tahun itu masih sempat ibu gitu. Dia tuh jadi intinya emang anak kecil tuh mengenalkan dunia luar tuh mesti hati-hati sekali gitu. Dan sampai kita apa yang sudah kita programkan itu kecolongan gitu. Nah itu kan karena ibu dulu nggak ngerti konsep kan, nggak ngerti konsep bagaimana menstimulan untuk dia mau arahin jadi apa. Itu sih secara natural aja sebenarnya jalannya. Tapi diketahui itu sudah kesini-sini dia udah besar. Karena ibu sering diskusi ke mahasiswa, misalnya ke forum gitu apa ya. Tapi kalau seandainya saja dulu dari 0 tahun ibu udah mengerti konsep itu gitu ya, seperti kalian yang sudah ibu ajarin sekarang, kalau memang kan beda ya, masuk paham orang tuh masuk ke kanan, gua nggak kiri ya. Ada yang paham betul gitu sampai dia ikutin betul kan, itu ada tergantung. Menurut ibu sih itu hidayah juga ya, hidayah dan rahmat juga ya. Nah kalau udah mengerti itu, udah deh kamu modalin tuh dirinya sama anaknya, jangan lepas dari sedikit pun stimulan untuk membentuk dia. Gitu. Tapi sebenarnya usia berapapun tuh nggak ada kata terlambat ya. Kita berdoa, berusaha untuk betul-betul gitu dia
ke jalan yang mau kita arahkan gitu, menjadi minimal ya, menjadi hamba Allah yang soleh lah, beriman, dia mau sholat, ya patuh. Kita sih kan harapannya karena kita orang akademisi ya, tahu bahwa banyak ahli-ahli agama di sana tuh yang kita pingin dia tuh ahli bahasa Arab misalnya. Nah, ya kan harus sesuai juga dong usahanya, harus banyak-banyak untuk bisa menguasai ke arah situ sesuai usianya, aplikasinya, misal sarananya, tidak serta-merta dikasih buku bahasa Arab yang tebal yang terlalu jelimet tulisannya kayak orang besar, kan itu belum bisa dia konsumsi. Misalnya dari kartu-kartu dulu nih yang menarik gitu. Nah itu di bawahnya ada tulisan Arabnya gede, di bawahnya ada terjemahnya lagi. Itu bisa untuk dia terekam sedikit. Nah akhirnya kan lama-lama tuh terakumulasi banyak gitu. Maka benerlah isyarat dari Allah tadi, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara, misalnya walaupun yang menanam walaupun hanya sebiji sekali, kecil sekali itu ya kebaikan, tapi terus menerus insya Allah akan memetik terakumulasi kebaikan itu. Gitu. Itu bisa juga kita terapkan di konsep mengedukasi ya. Sabar gitu. Sama kayak kita mensimulasi anak kecil itu agar dia hafal ayat kan. Nah, itu kan ibunya harus sabar, harus tahu betul kemampuan dia mengikuti kita, terus tahu betul kapan sebenarnya dia kita ajarin sehari 3 kali kah, atau enggak cuma sekali-sekali tanpa program. Nah, itu juga capaiannya ini ya tidak terbaca dengan baik nanti. Harus ada program, misalkan dia target seminggu ini udah hafal surat apa. Tuh. Kalau dia memang asik dan mau, nggak apa-apa sehari lebih dari berapa, tapi berarti kan capaian dia ngapalnya bisa lebih cepat. Nggak usah juga kita terpaku pada model belajar yang mesti memang per kata itu harus kasih gitu ya, dikit-dikit betul. Enggak, kalau emang anaknya have fun gitu ya, senang, happy gitu ya, kasih aja, kita ngasihnya satu surat kita ulang terus, satu surat ulang. Kalau Hadi Hidayat itu bilang katanya kan ibu orang tua itu hamil katanya 9 bulan katanya gitu. Jadi kalau bisa satu juz 1 bulan diulang terus satu juz. Nanti kan sampai ke 30 juz. Nanti bayi juga gitu, sehari itu diulang terus 1 juz itu. Diulang kaset, namanya kaset ya, tinggal kita setel aja kan. Bisa hari itu muter aja itu. Tapi kalau dia masih bayi, dia nggak ada loh yang katanya bosan, itu nggak ada. Orang tua aja kalau udah besar, kalau banyak memori pengetahuan yang luas gitu macam-macam, jadi kalau dengar itu aja satu terus bosan. Kalau namanya bayi itu dia sebenarnya belum ada. Kalau aku bosan dengar itu terus berulang itu nggak ada sebenarnya. Tapi intinya ya sering-sering dibawa ketawa, baca gitu, dilebay-lebay gitu tangannya ya, happy-nya gitu. Oke, Ibu Tira, bisa ya praktik ya. Anaknya kira-kira mau diarahin kemana ini? Rencananya Ibu pengen hafal Quran Ibu. Karena menurut saya kan untuk hafal Quran itu untuk memahami dan ada beberapa tahap gitu ya Ibu. Jadi pengen hafal Quran sejak dini. Kebetulan kan teman juga anaknya udah hafal beberapa ayat dari juz amma gitu Ibu, 30 juz. Nah pengen, cuman bedanya ini saya tuh yang mungkin belum paham itu bagaimana cara menerapkan metode hafal ke anak laki-laki gitu Ibu. Iya, anak laki-laki itu harus dipepet terus. Jadi sehari itu kamu yang baca, kamu yang hafal duluan. Sampai dia ngikutin dia itu harus kamu hitung udah berapa kali. Kalau nggak dihitung, anak kecil itu nggak bisa terlihat dia hafal apa itu kan, kita nggak bisa pasain bunyi gitu, nggak. Kita kali dia belum ngikutin juga. Nah misalnya dia ikut baru sekali, dan sekali itu baru dihitung satu. Kalau bisa dia sudah bisa ikuti ulang sampai 20 kali ya, jangan itu udah jadi patokan kita, dia sudah dapat gitu. Walaupun masih talaki sebenarnya kita, tapi
Kita udah hitung dia ngeluarin mulut suara tuh udah agak sempurna ya ucapannya, yang itu terhitung 20 kali. 20 kali saat itu berarti dia udah bisa. Dia biasanya nyimpen memorinya tuh cepat, tapi belum dia keluarin. Untuk sekali item stimulasi ya, kalau mau kita seriusin, kalau mau diseriusin. Dan dibiasain juga duduknya, jadi dia jangan dibiasain banyak kasih mainan kalau mau jadi hafiz Quran. Karena hafiz Quran itu kan ibaratnya pengen jadiin dia orang soleh, nah, orang tua juga harus nyontohin dirinya juga soleh dulu. Ya bapak ibunya soleh juga, ngaji juga. Jadi dia kan menikmati kalau orang tuanya tuh oh ternyata asik banget ya mama papa ini ngaji gitu ya, berdua menikmati Quran. Dia kan penasaran, tapi kalau orang tuanya deket dia selalu banyak yang pegang HP, agak susah. Maka kalau melihat HP jangan deket dia gitu, jangan dia lihat. Kalau perlu dia tuh anggap saja nggak pernah lihat kita pegang HP, tapi lihat kita selalu pegang Quran. Bisa nggak tuh ngebersihin memorinya dia begitu? Makanya emang harus dimulai nol banget kan. Ya karena kita harus hati-hati betul. Anggap aja ke dia tuh dunia HP tuh nggak ada di dunia ini. Adanya cuma Quran doang kita. Itu kalau yang ekstrem mau ini ya betul-betul gitu. Sampai TV itu sebenarnya nggak boleh TV. Terus mainan juga. Ibu termasuk orang yang iya Quran mesti gitu. Kalau kita banyak kasih mainan, misalkan sering diajak ke mall aja. Di mall banyak macam-macam mainannya, ada mobil remote ya, ada apa itu yang menarik kan banyak laki-laki drone drone. Itu dulu Azam pernah sempet tuh saya dibujuk terus karena dia pernah lihat sekali drone di mall. Mall juga itu terpaksa karena ada saudara mesti jemput situ, dia tinggal di hotelnya dekat mall. Dan itu ternyata itu lumayan bikin kita susah kalau kita mau back Quran lagi, ngajarin lagi gitu ya. Bagi dia habis banyak nonton, kita baca Quran yuk, itu udah kacau banget sebenarnya dia otaknya itu belum siap untuk masuk memori baru. Nah, habis masuk bit per bit data dari yang dia lihat di TV ya. Terus kan selain hafal Quran kan mau disiapkan juga tafsir kan gitu. Harus tahu artinya, harus tahu pengamalannya. Maka metode menghafalnya juga kan per kata. Misal dari surah apa dulu, Al-Ikhlas dulu. Dari kata kul. Dia udah tahu artinya, katakanlah. Wallahu ahad ya. Wallahu. Berarti dialah Allah ahad. Yang tunggal, yang maha satu. Nah, situ kan kita kasih pemahaman satu itu ya, Maha Esa. Esa itu artinya satu. Tapi Tuhan kita itu satu. Nanti kan tertampung di pemahaman akidahnya bahwa jika di luar sana dia menemui ada orang yang Tuhan Bapa, Tuhan Anak, itu bukan Tuhan kita. Udah masuk tuh ininya. Tapi bukan berarti cuma ngasih Allahu ahad doang, nggak pernah terjemahnya, nggak pernah isinya. Nah, harus jadi mulai. Jadi dia hafal tafsirnya, dia hafal bahasa Arabnya, dia hafal maksudnya, sampai dia menetapkan akidahnya. Karena Quran itu kan mukjizatnya Nabi, mukjizat yang banyak manfaat ya, beda sama buku biasa yang kita ajarkan. Sekarang berseliweran di Facebook itu belajar bahasa Inggris ya, metode monkey kelas. Gue lihat sih itu ya, gue lihat monkey kelas. Dan itu emang ibunya tuh kayaknya fokus banget ya, yang berhasil itu fokus banget yang memegang anaknya, yang udah nabung duluan kata per kata dari sebelumnya tuh dunia bahasa Inggrisnya itu udah mulai dia arahkan ya dari kecil gitu. Jadi itu kalau materi monkey itu kan dia bahasa Inggris yang ingin dia masukkan dulu gitu. Karena kan kalau Quran dulu. Kalau Quran dulu, kalau enggak Qurannya dipahamkan juga bahasa Inggrisnya.
Intinya pendidikan pertama dan utama sebenarnya itu di Quran dulu. Pegang aja, pepet terus anaknya, nggak boleh lepas. Jangan pernah tinggal ke ibunya. Itu anak laki ya. Kalau nulis tuh mesti belajar, terus ditungguin. Dia mau belajar, tapi masih tungguin sama kita. Mesti ada yang pegang, gitu. Jadi kalau udah bisa, dia baru tuh lepas. Jadi kalau udah besar sedikit, udah agak susah. Makin besar tuh makin susah. Jadi anak itu. Beda anak cewek cepat mandirinya. Untuk belajar, bisa belajar nulis saja. Sekali dua kali kita pegang, udah dia udah bisa mandiri, nulis sendiri, mau kecil, colongan sedikit aja. Jangan sampai kecolongan. Diperhatiin semua, diurus semua. Ya, sampai jadi suami juga sama ya, kalau laki gitu juga. Kalau udah jadi bapak, bisa bapak kalian kan diperhatiin semuanya. Namanya itu baca Quran, jadi sama itu anak kecil gitu. Dan dekatkan dia dengan ayahnya, ya, ayahnya biasain tuh dapat edukasi, stimulan juga kali-kali ayahnya suruh tes pancing gini bahwa dia udah punya hafalan, udah keluarin suaranya, maksudnya sampai muncul dia ada kebanggaan loh, aku udah hafal loh, baru situ ayahnya muji dia, puji dia, sanjung dia, nah itu dia happy banget. Makanya rata-rata anak yang kehilangan figur ayah itu kan banyak bermasalah. Nah, jangan sampai keluarga itu bermasalah. Ya broken home tuh ya. Jangan sampai bermasalah. Ibunya yang mesti sabar. Masalah nanti kasihan anaknya gitu. Tin, ada yang bertanya lagi? 11 lewat 11. Terima kasih, Ibu. Ya. Mungkin sudah Ibu, soalnya udah jam 11.10. Oke. Kalau memang sudah, tolong baca juga buku ini ya. Buku itu bagian keduanya yaitu masih pengertian ilmu pendidikan ya. Substansi, struktur ilmu pendidikan, status ilmu pendidikan, gitu. Supaya kita masuk ke job formalnya nanti enak nih. Ya, hari ini kita sudah mengkaji ya, menganalisa bagaimana inti dari pendidikan itu ya, yang kita kaji di filsafat pendidikan itu, kita melihat pemrosesan pembentukan manusianya, arah kemana. Kita bersyukurlah ya kalau sudah menjadi orang Islam, dapat dari orang tua yang Islam, ya dia sudah menjaga gen mereka sebelum kita dilahirkan dari menjadi orang baik. Itu bukan berarti kita terus marah kepada orang tua yang mungkin dia masa mudanya belum dapat hidayah, dan situ kita alhamdulillah kita sudah dapat hidayah, berarti kita baikan untuk anak cucu kita. Itu kita bisa doain orang tua kita. Mulailah memanfaatkan waktu untuk menanam kebaikan walaupun hanya kecil itu ya, benar-benar sesuatu yang tidak diperhitungkan, tapi bagi Allah perhitungkan. Nah, sebelum melakukan sesuatu itu kita berdoa, kita terus ingat kepada Allah ketika belajar. Jadi Allah itu kan memberikan taufik, hidayah, rahmat, inayah. Nah, itu yang kita harapkan. Bila dapat salah satu itu saja, ilmu apa saja kita langsung bisa serap ya.
serap dan ingat gitu, dan kuasai. Nah, karena kepada Sang Maha Pemilik Ilmu kita meminta demikian ya closing Ibu tentang pembelajaran hari ini. Mungkin di komentar Google Classroom kan nggak banyak yang ngirim pertanyaan nih, belum semuanya. Jadi Ibu tambahin tugas satu lagi untuk kasih pendapat tentang setelah mengetahui konsep fitrah ya sedikit tadi, lalu kalian ingin apa yang akan dilakukan jika ingin meraih masa depan yang lebih baik dari sekarang gitu buat program. Ya, walaupun sedikit ya. Ini sih untuk feedback aja, melihat hari ini paham nggak gitu. Demikian, Ibu mohon maaf kalau ada yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya, dilihat Google Classroom banyak, ya. Ibu. Maaf, Ibu. Assalamualaikum, ya Miss ya, dilihat ya. Maaf. Ibu. Ya, Ibu. Dira. Nanti tanyain itu tugasnya Word, terus gimana pendapat kita, apa boleh dari artikel? Grupnya ngambil dari sumber yang lain. Itu kita ngumpulinnya kayak per pertemuan ini dah. Kayak kemarin kan, minggu kemarin masalah pendidikan kan tugasnya. Nah, itu dikumpulinnya di GCR yang pertemuan kemarin. Tapi bukannya deadline-nya tanggal 24 ya? Itu yang pilihan 3 tema bebas kan, yang kemarin lagi tuh ada lagi tugas masalah pendidikan. Jadi ada 3 tugas kita. Ibu ini Dir mau nanya, Dir. Dir mau nanya Dir. Nah, yang ngumpulin semua makalah sama PPT tuh di yang mana sih? Yang tugas 1 buat kelompok apa yang pertama, Say? Yang kata tugas 1, 2, 3 itu yang kumpulinnya di situ. Tapi kalau misalnya buat PPT kayak gitu di grup aja kali. Soalnya aku juga kan nanya ya dari kemarin, tapi nggak dijawab sama ibunya. Ya Allah. Yang itu juga nggak dijawab, yang apa, yang suruh bikin tugas apa, bikin artikel apa tulis pendapat sendiri tuh nggak dijawab juga. Elah. Udahlah, nggak usah ngumpulin. Nggak dijawab-jawab. Masa nggak ngumpulin itu? Lagi nggak dijawab-jawab, bingung kan. Aku kan ini ya udah ngumpulin artikel. Nah terus PPT sama makalahnya itu di mananya? Apa dijadiin satu apa gimana sih? Farida kelompok berapa, Farida? Udah masuk kelompok psikologi. Ntar dulu. Fitri, Kelompok 6. Fitri, izin telat ya. Izin telat. Dir, aku nanti mau nanya Dir di WA aja lagi.